Darmadi. Halo, apa kabar Pak Darmadi? Luar biasa. Ya, kita ketemu lagi dengan Pak Darmadi. Obrolan kita sudah masuk ke sales mantra yang kelima. Ini topiknya apa nih Pak Darmadi? Topiknya ini berhubungan dengan customer ya. Dan mantra kelima ini kalau nggak salah bunyinya take care of your customers, otherwise your competitors will. Oke. Artinya sebaiknya Anda merawat dan menjaga customer Anda. Jika kalau tidak, orang lain yang akan merawat dan menjaga customer Anda. Wow. Dan itu bahaya. Oke. Dan itu bahaya. Kenapa? Karena income kita akan pindah ke kompetitor kita. Oke. Nah, sales mantra itu yang menurut saya sangat penting. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya ingatkan kepada teman-teman yang baru ngikut di sales mantra kali ini. Mantra itu sebenarnya adalah sesuatu mindset ya. Sesuatu mindset yang mengingatkan Anda secara refleks ya. Seperti kayak kompetitor zaman sekarang, kompetisi sangat ketat ya. Di mana-mana customer kita bisa didatangin oleh siapa saja yang menawarkan service yang lebih baik, lebih cepat, lebih murah, produk yang lebih bagus. Kalau kita tidak bisa menawarkan hal yang sama atau lebih, sorry to say, our customer akan pindah ke yang lain gitu Pak. Mungkin ada contohnya nih Pak Darmadi yang related. Ya menarik sekali, customer ini gini nih, customer ini seringkali kita selalu punya mindset bahwa kita set up a business, kita punya produk, kita nunggu customer yang datang gitu. Ya kita mesti nunggu customer yang datang ya. Kalau customer datang, cocok dengan produk kita tawarkan gitu. Namun belakangan ini bisnis nggak seperti kayak begitu. Jadi kalau kita pakai gaya begitu, kita udah nggak bisa ya, Pak? Karena kalau kita membiarkan customer kita untuk mencari kita, jangan-jangan dalam proses itu kompetitor yang lebih agresif, mereka ketemu duluan dengan customer kita. Mungkin produk mereka tidak sebagus produk kita, mungkin pelayanan mereka tidak sebagus pelayanan kita, tapi mereka duluan. Dan ketika mereka duluan, mereka mempunyai nilai tambah karena mereka lebih agresif. Dan you nggak take care customer Anda, mereka akan ambil contoh seperti begini. Customers itu ibaratkan tuh seperti tanaman, ya. Apakah Anda menyiram tanaman itu setahun sekali, sebulan sekali? Nggak bisa. Banyak sekali agent property begitu exciting dengan customers, dengan klien mereka. Mereka service ketika ada kebutuhan ya. Ya ini orang mau beli, ini orang mau nyewa ya. Kemudian diservis dengan baik. Begitu service selesai, komisi sudah dapat, dia nyari lagi customer yang lain. It is okay, you boleh memang nyari customer yang lain, tapi customer yang you sudah punya, yang sudah punya build trust dengan you, yang sudah suka dengan Anda nggak bisa biarkan kayak begitu. Karena kalau Anda biarkan, ada orang lain datang, dia mungkin akan lupa kepada Anda. Padahal orang-orang seperti ini, orang-orang yang sudah cukup puas dengan service Anda, mestinya Anda take care, ya. Mungkin Anda bisa dapat referral dari mereka. Mungkin Anda bisa menjual properti mereka yang lain. Nah, ini adalah agent yang pintar. Karena pengalaman saya interview dengan banyak sekali top producer, agent-agent yang hebat. Kebanyakan mereka tidak punya customer yang 1.000, 2.000 seperti begitu. Bahkan saya pernah dengar ada cerita, satu customer ya bisa transaksi 20-30 unit rumah hanya dari satu customer ini ya. Atau bahkan satu properti sudah dipindah tangankan 10 kali oleh agent yang bersangkutan ini. Artinya apa? Orang ini lebih fokus terhadap customers itu. Ketika dia fokus terhadap customers itu, dia boleh ignore competitors. Artinya, when you focus on your customers, when you focus on your relationship with your customer, you can ignore the competitors. Karena customer itu mempunyai hubungan intim dengan Anda. Ya, dia suka dengan Anda, dia senang service Anda, sehingga dia nggak kemana-mana. Jadi oleh sebab itu teman-teman yang real estate yang mau maju dan berkembang saat ini, Anda boleh secara agresif mencari customers. But don't forget, once you get the customer, maintain the customer. Buat customer itu menjadi sources Anda untuk mendapatkan customer-customer yang lain. Oke, Pak Darmadi, saya mau tanya sedikit Pak. Ada tipsnya Pak, gimana kita cara maintain mereka Pak? Seperti di dalam real estate bisnis ini, dengan kemajuan teknologi dan bagaimana kita saling kontak ya dengan customer. Pertama, mungkin kita perlu tahu apakah customer itu punya tanggal lahir kapan. Ya, kalaupun dia punya anak, ya, anaknya lahirnya kapan, ya, kita tahu kapan ulang tahunnya dia, ya. Kita juga mungkin kalau bagusnya juga, kalau dia pernah transaksi dengan kita, rumah yang dijual kepada kita foto, atau mungkin rumah yang dibeli dari kita foto. Bahkan kadang-kadang 2 tahun, 3 tahun sekali, kalau memang orang itu dengan transaksinya mulus gitu ya, kita bisa kirim gambar foto rumah itu lagi. Selamat menempati rumah ini udah 3 tahun, ya. Sehingga dia melihat rumah lamanya itu dia senang karena belum tentu orang keep rumahnya. Pak David apakah Pak David punya foto rumah Bapak sekarang? Rumah Bapak yang lalu? Mungkin you nggak pernah pegang. Mau nggak Bapak
foto itu? Mau dong. Mau ya. Seringkali kita ini nih, agent ini yang mesti keep the small things yang make personal untuk customer kita. Jadi bikin story. Bikin story, bikin connection dengan dia. Mereka bukan hanya tahu bahwa kita bisa bantu mereka, tapi mereka trust kita. Dan ketika mereka trust kita menjadi teman yang baik, sehingga teman yang baik itu mereka nggak pindah ke lain hati gitu Pak. Wow. Terima kasih Pak Darmadi, teman-teman 10,000 Warriors. Sekali lagi saya mau ingatkan Anda untuk jangan lupa bergabung ke page kita di di link berikut ini. Silakan Anda klik dan kita akan ketemu ngobrol-ngobrol sama Pak Darmadi. Satu pesan lagi teman-teman di dalam video yang kita akan tampilkan nanti, jika Anda punya komentar atau mungkin Anda punya cerita yang spesifik mengenai bagaimana kita melayani customer kita agar tidak pindah ke kompetitor, feel free share with us. We want to learn from you guys. See you all. Sales Mantra, everyone. All the best.